Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi pendidikan kimia kelas A tahun 2022. Saya Raida Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 130362206 ini. Saya Salsabila Temana dengan nomor induk mahasiswa 13032206. Saya Elsa Lia Putri dengan nomor induk mahasiswa 130362207. Kami dari kelompok 9. Kami di sini akan melakukan praktikum gerak jatuh bebas dengan menggunakan alat sederhana seperti koin, meteran, dan stopwatch. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah praktikum fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Hadi Nasbe, SPD, MC. Baik, selanjutnya kita lanjut saja ke praktikum ini. Teori gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu materi dasar dalam kinematika gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan atau posisi sebuah benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Gerak jatuh bebas merupakan benda yang bergerak bebas di bawah pengaruh gravitasi saja. Variabel-variabel fisik dalam konsep gerak jatuh bebas antara lain waktu tempuh, ketinggian benda, kelajuan, dan percepatan benda. Peristiwa gerak jatuh bebas ditentukan oleh gaya gravitasi bumi, sehingga nilai percepatan benda di saat mengalami gerak jatuh bebas merupakan mendekati nilai percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi G yaitu G sama dengan H per T kuadrat. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan, yang pertama koin Rp100 sebagai beban, yang kedua koin Rp500 sebagai beban, yang ketiga koin Rp1.000 sebagai beban, yang keempat meteran sebagai mengukur ketinggian, yang kelima penggaris untuk menahan beban sebelum dijatuhkan, dan terakhir yaitu stopwatch dengan menggunakan handphone. Selanjutnya kita akan melakukan penandaan terhadap ketinggian yang akan dilakukan praktikumnya. Ketinggian pada pita pertama yaitu 120 cm. Lalu ketinggian yang kedua pada pita kedua adalah 140 cm. Percobaan pertama akan dilakukan pada koin 100 perak pada ketinggian 120 cm. 1, 2, 3. Hasil yang dapat yaitu 0,65 second. Selanjutnya pada ketinggian 140 cm. 1, 2, 3. Hasil yang dapat yaitu 0,73 second. Percobaan kedua dilakukan pada koin 500 perak pada ketinggian 120 cm. 1, 2, 3. Hasil yang dapat yaitu 0,44 second. Selanjutnya pada ketinggian 140 cm. 1, 2, 3. Hasil yang dapat yaitu 0,57 second. Selanjutnya akan dilakukan pada koin 1000 di ketinggian 120 cm. 1, 2, 3. Hasil yang dapat yaitu 0,42 second. Selanjutnya akan dilakukan pada ketinggian 140 cm. 1, 2, 3. Hasil yang dapat yaitu 0,53 second. Untuk masa koin masing-masing sendiri adalah untuk koin 100 perak masanya 1,79 gram, dan untuk koin 500 perak masanya 3,1 gram, dan untuk koin 1000 masanya 4,5 gram.
Hasil yang didapatkan setelah praktikum yaitu untuk koin 100 perak pada ketinggian 120 cm memerlukan waktu 0,65 second dan pada ketinggian 140 cm memerlukan waktu 0,73 second. Selanjutnya untuk koin 500 perak pada ketinggian 120 cm memerlukan waktu 0,44 second dan pada ketinggian 140 cm memerlukan waktu 0,57 second. Selanjutnya untuk koin 1000 pada ketinggian 120 cm memerlukan waktu 0,42 second dan pada ketinggian 140 cm memerlukan waktu 0,53 second. Dalam perhitungan tetapan gravitasi, kami menggunakan salah satu data pada koin 1000 dengan ketinggian 140 cm. Untuk rumus tetapan gravitasinya sendiri adalah G sama dengan 2 dikali H per T kuadrat, atau gravitasi sama dengan 2 dikali ketinggian dibagi waktu kuadrat. Sebelum memasukkan data ke dalam rumus, pastikan ketinggian dan waktu yang akan digunakan sudah menggunakan satuan internasional yang benar. Dari data dan rumus yang ada di samping ini, didapat hasil akhir yaitu 9,9672 meter per sekon kuadrat. Gerak jatuh bebas merupakan materi dasar dalam kinematika gerak, di mana suatu benda akan dikatakan mengalami gerak jatuh bebas ketika benda tersebut jatuh dari suatu ketinggian tertentu terhadap tanah tanpa kecepatan awal. Semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas akan mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi. Tetapi, dalam percobaan yang kami lakukan, terdapat hambatan udara, sehingga tetapan percepatan gravitasi buminya berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari gerak jatuh bebas, yaitu gravitasi bumi, ketinggian, dan massa benda. Gravitasi bumi menyebabkan suatu benda jatuh ke bawah atau menuju pusat bumi. Kemudian, pengaruh ketinggian yaitu semakin tinggi suatu benda, maka waktu yang akan ditempuh semakin lambat. Dan semakin rendah suatu benda, maka waktu yang akan ditempuh semakin cepat. Sedangkan pengaruh massa benda yaitu semakin besar massa suatu benda, maka waktu yang akan ditempuh semakin lambat. Dan semakin kecil massa suatu benda, maka waktu yang ditempuh akan semakin cepat. Baik, sekian praktikum gerak jatuh bebas yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.